Bapak Ibu, di pagi hari ini kita tentu datang dengan hati yang bersyukur. Ya. Sampai hari ini ada hari Tuhan, dan adalah kewajiban dan tugas kita semua ya untuk mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Tapi hari ini kita juga mau bersyukur untuk pembangunan pastori ya untuk gereja kita di Getsemani. Nah, ini adalah satu pertolongan dan berkat Tuhan untuk kita semua. Jadi kita akan membaca dan satu cerita ya, satu kejadian di dalam kehidupan umat Tuhan jadi masa dahulu. Dan kiranya kisah ini ya bisa menjadi kekuatan dan juga dorongan untuk kita semua ya dalam membangun pastori gereja dan mensukseskan ya proyek satu ini. Jadi mari kita lihat kembali kitab 2 Raja-Raja pasal ke-6 ya di ayat 1 sampai yang ke-6. Kejadian ini terjadi pada masa pelayanan Nabi Elisa. Masih ingat Nabi Elisa? Ya. Ada dua nabi pada masa raja-raja yang Tuhan karuniai dengan banyak mujizat, yaitu pada masa Elia dan Elisa. Nah, Elisa ini adalah muridnya Nabi Elia. Kapan peristiwa ini terjadi? Nah, itu pada abad ke-9 sebelum Masehi. Di tahun 800-an ya sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali. Kalau dilihat dari waktu kita sekarang itu sudah sekitar 2800 tahun yang lalu. Ya udah lama sekali. Tapi pada waktu kita mau membangun rumah Tuhan, membangun sebuah pastori, atau membangun ruangan-ruangan untuk kebutuhan pelayanan, peristiwa ini menjadi sangat sesuai ya dengan situasi yang sedang kita jalani. Sehingga kalau kita baca kisah ini, maka ada hal-hal baik ya pelajaran yang bisa kita peroleh. Jadi suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa. Nah, siapa rombongan nabi ini? Nah, jadi bukan ada nabi-nabi lalu ada rombongan itu lalu mereka datang berkunjung kepada Elia. Situasinya bukan seperti ini. Tapi Nabi Elia dia mempunyai murid, mempunyai orang-orang muda yang dia didik agar mereka bisa melayani Tuhan ya, di dalam mengajarkan firman Tuhan. Nah, inilah disebut sebagai rombongan nabi. Di perjanjian lama itu pertama kali kita melihat bahwa para hamba Tuhan ya atau para nabi, mereka menyelenggarakan pendidikan ya untuk melatih para pelayan. Itu pada masa Nabi Samuel ya, hakim-hakim terakhir. Nah, di Samuel itu pertama kali kita baca bahwa ada tempat-tempat di mana dia mendidik para nabi. Di hari ini bersambung terus sampai kepada masa Nabi Elia. Dan setelah Elia diangkat ke surga, pendidikan ini masih berlangsung. Itu dilanjutkan oleh Nabi Elisa. Dan pada masa kita sekarang, nah gereja-gereja, sinode-sinode ada menyelenggarakan pendidikan teologi ya. Ada yang berupa sekolah misi, ada yang bilang itu sekolah penginjilan, ada yang sebut itu sekolah Alkitab, ada yang sebut sekolah teologi. Nah,
namanya berbeda-beda, hal-hal yang diajarkan mungkin ada perbedaan-perbedaannya, tapi tujuannya sama, tujuan dasarnya sama, yaitu melatih orang dalam firman Tuhan, ya sehingga mereka bisa meneruskan pekerjaan di dalam mengajarkan firman Tuhan ini, yang meneruskan pekerjaan penginjilan dan penggembalaan di dalam gereja. Nah, jadi ada rombongan nabi yang datang kepada Elisa. Nah, ini adalah kumpulan murid-muridnya. Kenapa mereka datang cari Elisa? Hidup mereka tuh berdekatan, tinggal berdekatan. Jadi tentu senantiasa mereka tuh ada bertemu. Tapi kenapa dikatakan sekarang mereka datang kepada Elisa, rombongan nabi? Ya, bukan satu, serombongan. Berapa orangnya kita tidak tahu, tapi pasti lebih daripada berapa orang. Untuk apa mereka datang mencari Nabi Elisa? Nah, ternyata karena ada kebutuhan. Cobalah lihat. Ya, dia bilang sama Elisa ini, coba kamu lihat. Tentu Elisa pasti sudah tahu lah masalahnya itu ada. Tapi mungkin tidak ada hal yang dilakukan. Ya. Dan sekarang keadaannya menjadi mendesak. Kebutuhannya itu menjadi semakin dirasakan. Rasa perlu sekali sudah. Jadi ada satu rombongan, jumlahnya pasti cukup banyak orang. Mereka bersama-sama datang dan bicara kepada Elisa. Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini. Ya, mereka dekat bersama. Tempat tinggal kamu di dekatmu ini terlalu sesak bagi kami. Jadi mereka punya tempat tinggal, hanya mungkin karena pertambahan anggota keluarga, ada yang menikah, ada yang punya anak lagi. Ya. Mungkin juga ada orang-orang baru yang datang bergabung dengan mereka untuk belajar. Sehingga tempat yang tersedia pada awalnya itu sekarang terasa benar-benar sudah tidak mencukupi, terasa sesak. Pernah tak Bapak Ibu merasa rumah kamu sesak? Hah? Pernah? Nah, kalau rumah kita hanya 2 kamar, mungkin kita terasa. Waktu kita baru menikah, rumah itu 2 kamar kita terasa besar sekali itu, ya kan? Nah, 1 kamar, wah kosong. Nanti kalau orang tua datang berkunjung, mereka bisa nginap. Kadang-kadang kita jadikan sebagai gudang kecil, ya, simpan barang. Dulu anak kamu lahir, beberapa tahun pertama anak itu tinggal sama kita kan. Nah, saya masih ingat itu, waktu saya masih muda, ya. Kamar tidur kita di sini, lalu saya taruh lagi 1 ranjang untuk 2 anak perempuan saya, 3-4 tahun mungkin masih tidur di situ. Kita masih oke. Tapi pelan-pelan mereka jadi besar. 7-8 tahun masih bisa tinggal sama kamar sama kita. Bapak Ibu bisa tak? Kita bisa kan? Udah besar gitu mana bisa lagi. Nah, kita pindahkanlah ke kamar sebelah. Syukur ada 2 kamar. Jadi walaupun nanti mereka makin besar, sudah jadi gadis, ya tidak apalah. 2 anak gadis, ya tetap dalam 1 kamar, masih oke. Tapi Bapak Ibu, kalau anak kamu 1 laki 1 perempuan bagaimana? Hah? Waktu kecil mungkin di SD, 1 laki 1 perempuan mungkin mau dia itu dalam 1 kamar itu. Kalau di SMA, mungkin sudah merasa tidak mau, sehingga apa? Anak lakinya harus tidurnya di ruang tamu. Kan selalu anak laki yang suruh keluar, betul tak? Jadi kalau rumah kita 2 kamar dan anak kita ada laki dan perempuan, satu waktu kamu akan merasa rumah ini kelihatannya sesak, ya tidak cukup lagi. Kalau anak kamu jam 4, jam 5 benar-benar terasa sesak sekali itu.
Ini situasinya kurang lebih seperti ini. Di dalam gereja juga seperti ini. Waktu kita mulai, kita mungkin merasa satu ruangan ini dibangun sendiri sudah lebih daripada cukup untuk pelayanan. Tapi kalau gereja bertumbuh, anak-anak bertumbuh, muda-mudi bertambah banyak, dan ketika kita perlu menyelenggarakan kegiatan anak-anak dan remaja dan muda-mudi pada waktu yang sama, disitulah kita merasa tempat kita tidak cukup. Kita ruangnya tak bisa dibelah jadi 3 kan? Ya tak bisa kita kasih tirai, sini remaja, sini muda-mudi, sana kami. Tidak bisa, kena bising. Nah kita sudah mulai merasa, wah tempat ini tidak cukup. Sama. Di sini yang terjadi adalah tempat tinggalnya dirasakan sudah tidak cukup. Dan mereka terus terang bilang sama Elisa, sesak. Rumah terlalu sesak. Ini bukan hanya sesak ya, terlalu sesak. Pernah tak lihat rumah yang di dalamnya ada beberapa keluarga? Pernah? Sekarang mungkin tidak ada ya. Dulu itu satu rumah itu bisa tinggal beberapa keluarga. Ya anak-anak yang sudah menikah semua masih tinggal di dalam. Lo anak-anak melahirkan cucu, wah itu rumah tuh ramai sekali itu. Bisa belasan, bisa 20 orang. Nah itu benar-benar bisa terasa sesak sekali. Nah, jadi gereja kalian, Getsemani, selama ini punya sebuah gedung ibadah. Tapi tidak pernah mempunyai pastori ya. Dulu saya ingat sepertinya di mana ada ruang kecil ya. Ya, benar. Saya ingat saya waktu zamannya dulu ada satu ruang kecil. Ya hamba Tuhannya tidur di situ. Lalu dia lapor sama saya banyak nyamuk. Atau dah lama itu. Tapi yang jelas sekali adalah yang kita lihat sekarang kan tak ada pastorinya. Jadi hamba Tuhan yang datang melayani ya selama ini kan menyewa kos ya, menyewa rumah di luar belakang ya, berdekatan lah ya, syukur berdekatan, tapi tetap menyewa di luar. Nah, jadi setelah beberapa tahun ini, nah dirasakan bahwa kalau gereja punya sebuah pastori itu jauh akan lebih baik ya. Dari segi pembiayaan pun akan sangat menolong ya. Dan tinggal dekat gereja itu memang paling baik bagi hamba Tuhan. Karena jemaat kapan saja ya bisa datang ke gereja dan bertemu dengan hamba Tuhannya. Itu memang hal yang sangat baik. Jadi dalam gereja Getsemani ini saatnya sudah seperti para rombongan Nabi ini ya, merasa tempat tinggal kami ini terlalu sesak ya. Bagi kita di sini mungkin bukan terlalu sesaknya, terlalunya sesak, tapi dirasakan sekali dari sisi keuangan, sisi yang lainnya, dirasakan tinggal di luar itu bukan paling maksimal dibandingkan dengan punya sebuah pastori di dalam gereja. Itu pemikirannya ya. Lalu kata rombongan Nabi ini, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Nah, ayat 2 ini jadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat ada suatu kebutuhan, mungkin banyak orang merasakan, hamba Tuhannya merasa, mahdisnya juga mungkin merasa, jemaatnya juga mungkin merasa. Kalau di gereja ada pastori, barangkali itu akan lebih baik. Pastori dibangun oleh gereja, milik gereja, pendeta bisa tinggal di sana. Kalau tempatnya cukup besar, kadang-kadang kalau ada keperluan, ya masih bisa adakan pertemuan di pastori juga. Ya. Jadi mungkin banyak juga yang merasa ada sebuah pastori itu jauh lebih baik daripada seperti sekarang ini. Tapi yang penting apa? Harus ada orang yang mengambil inisiatif untuk membangun. Yang merasa itu bisa banyak,
yang berpikir ada perlu itu bisa banyak orang. Tapi kalau kita hanya merasa ada kebutuhan, tapi kita tidak berbuat apapun, maka perasaan itu tinggal perasaan. Kebutuhan kamu tak terpenuhi. Yang ada hanyalah sebuah pemikiran, kalau seandainya ada, itu akan baik. Tapi kamu akan hidup di dalam merindukan. Oh, hidup memikirkan, menginginkan, tapi tak ada yang menjadi kenyataan. Nah, ketika ada satu keperluan, satu kebutuhan, maka dibutuhkanlah orang yang mau mengambil inisiatif untuk memulai. Nah, Elia ternyata bukan orang yang ambil inisiatif ini. Tapi rombongan nabi yang benar-benar merasakan dia butuh tempat tinggal lebih besar, mereka akhirnya ambil inisiatif ini. Dan mereka datang dan bicara kepada Elia, pimpinannya, untuk minta persetujuan, untuk minta restu, ya untuk minta berkatnya lah, ya supaya hal yang mereka butuhkan ini ada hal yang bisa dilaksanakan dan kebutuhannya bisa dipenuhi. Nah, di dalam gereja orang yang mau mengambil inisiatif itu sangat penting. Ya, ini bukan hanya soal pembangunan pastori, dalam pelayanan di segala sisinya. Kita dari waktu ke waktu bisa merasakan untuk pelayanan satu ini ada kebutuhan tertentu. Ya. Kadang-kadang bukan kebutuhan dalam bentuk fasilitas yang harus kita tambah, tapi mungkin ada kebutuhan pelayanan rohani tertentu yang harus dimulai, dilakukan. Kita menyadarinya dan mengharapkannya, tetapi tidak lebih daripada itu. Sehingga berapa lama pun kamu mengharapkan, hal itu tak pernah jadi kenyataan. Karena tidak ada orang yang mengambil inisiatif untuk memulai. Nah, jadi hamba Tuhan, majelis di gereja terutama ya, dan pengurus di berbagai komisi juga, kalian harus belajar jadi orang yang berani mengambil inisiatif. Bukan saya ambil inisiatif, lalu kamu pergi lakukan apa yang kamu mau. Bukan begitu caranya. Gereja itu punya hierarki, punya kepemimpinan, organisasi, punya kepengurusan. Kita ambil inisiatif dengan membawakan hal ini untuk dibicarakan di majelis gereja. Ya. Disampaikan kebutuhan ini, dan disampaikan rasionalnya, kenapa hal ini dibutuhkan, sampaikan dengan jelas, sampaikan juga solusinya, dan biar hamba Tuhan gereja, majelis gereja itu mempertimbangkan, lalu mereka bisa memutuskan mau atau tidak mau hal yang kita sampaikan ini untuk dilakukan. Tapi perlu ada orang yang mau ambil inisiatif ini untuk memulai, ya, menggelindingkan bola itu. Nah, para nabi ini ada orang-orang yang mengambil inisiatif. Dan itu jadi langkah pertama. Sampai nantinya mereka akan punya tempat tinggal yang lebih lapang. Kalau mereka tak ambil inisiatif ini, selamanya mereka akan hidup dalam kondisi yang terlalu sesak. Jadi Bapak Ibu ya, ingat hal ini. Kamu harus belajar untuk menjadi orang yang mengambil inisiatif. Ketika kamu sungguh merasakan ada suatu kebutuhan, bicarakan dengan hamba Tuhan, bicarakan di majelis. Lalu mereka bilang, kami pergi ke Sungai Yordan. Mereka kasih solusinya juga. Jadi dia tidak hanya datang dan bilang sama Elisa, bagaimana ini? Ya, tempat tinggal kami ini sudah terlalu sesak, bagaimana ini? Kan kita sukanya tanya, pendeta bagaimana ini? Kita hanya sampaikan, saya ada butuh ini. Tapi jalan keluarnya kita tak pikirkan. Kita mau dia yang pikirkan. Memang pendeta majelis bisa pikirkan. Tapi kita yang punya kebutuhan, yang tahu apa hal yang kita perlukan, kita ada orang yang paling tahu apa jalan keluarnya. Jadi orang-orang ini bilang,
kami mau pergi ke Sungai Yordan, ya, dan di sana kami masing-masing ambil satu balok dari sana. Kami tebang pohon itu. Kami satu orang ambil satu balok, dan semua ini kami tarik ya ke tempat tinggal kita, ke perkampungan kita. Dan kami akan membuat tempat tinggal. Kami akan membangun rumah dari balok-balok yang kami bawa dari tepi Sungai Yordan ini. Nah, itu solusinya ada. Karena solusinya ada, maka Elisa ini bisa segera pada saat itu juga, dalam pertemuan itu juga, dia bisa ambil keputusan, boleh kalian pergi, ambil balok itu dan bangun rumah untuk kalian tempat tinggal. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kamu ambil inisiatif, datanglah dengan sebuah solusi. Sebuah solusi yang masuk akal, ya, masuk akal ya. Solusi yang doable, artinya yang bisa dikerjakan dengan memperhatikan kondisi kita. Maka Elisa, dia bisa segera tanpa perlu lagi mempelajari, dia langsung bisa setujui. Karena bagi dia ini solusi yang memang paling tepat. Ya, kalian mau pergi tebang pohon, mau bawa pulang balok dan membangun, tak ada lagi yang lebih baik daripada solusi ini. Makanya dia langsung setujui, pergi, boleh, bangun. Nah, jadi kita harus sampaikan dengan solusi yang baik. Dan pikirkanlah ya solusi yang baik ya. Nah, kasih cerita nih. Minggu lalu nih, tim sound system PA stream online, satu tim kecil ya, yang mengurus pelayanan ini. Yang satu anak muda itu, anak SMK, dia bilang sama Pak Gintoro, ada orang jual template ya untuk OBS yang tampilnya bagus sekali. Bisa tak kita beli? Barangnya 1,2 juta. Saya sebenarnya tidak ngerti dia mau buat apa. Saya bilang, kalian punya satu tim kan? Nah, kamu pergi bicara sama tim ini dulu. Kalau timnya setuju, kamu kasih tahu saya. Nah, lalu mereka bicara-bicara, beberapa anak muda hamba Tuhan, berunding-unding. Lalu datang dengan saya, minta dari satu hal jadi satu daftar, jadi satu daftar. Minta beli template OBS, minta tambah amplifier, memperbesar suara, dan supaya bisa gunakan template itu dan dipantau dengan lebih baik, laptopnya kurang besar, minta tambah satu monitor besar. Oke. Belum selesai dia, minta tambah video capture supaya tak usah pakai kabel, nanti bisa online. 4, tambah kamera supaya nanti sini satu sorot, sana satu sorot. Oke. Dari satu hal yang dia bilang sama saya kok jadi 5 lagi gitu. Oke. Saya baca, dia kasih tahu saya juga harganya. Yang saya pikir 1,2 sekarang udah jadi 10 juta. Oke. Apa? Sebetulnya saya ada sedikit terganggu loh, terus terang ya. Tapi saya pikir ini anak muda ya, anak muda gereja, dan mereka ada inisiatif ingin buat lebih bagus online-nya. Saya rasa itu semangat bagus lah, patut disupport lah ya, tak apalah, dana kita boleh pakai lah. Yang penting nanti mereka kerja semangat, hasil bagus. Oke. Tadi malam muncul lagi permintaan satu hal lagi. Kali ini udah bikin saya agak terganggu kali ini. Karena aku pikir ya kamu sudah dari 1 jadi 5 harusnya udah lengkap ya. Dia tadi malam, Pak, setelah kami uji coba, ternyata pasang template seperti ini, laptop kami udah tak bisa support. Wah, tak bisa support, mau tambah memori. Kali ini aku tak mau jawab dia sudah. Kamu kerja tak boleh seperti ini. Ngerti tak? Kalau kamu sampaikan sebuah solusi, kamu baiknya pikirnya agak menyeluruh.
Ya. Jangan bilang hanya satu hal. Lalu saya bilang, oke, pelajari. Kesannya sudah setuju kan? Setelah itu baru muncul daftar panjang. Setelah itu ada lagi tambahan. Jadi saya kan terus merasa yang saya setuju yang 100 juta, sekarang udah tinggal 10 juta, sekarang masih mau tambah lagi. Jadi saya merasa, hei, kenapa kalian tak bicaranya lengkap sama saya dari awal? Kenapa tak lihat baik bagus dulu apa sesungguhnya kita butuh, ya? Lalu kasih tahu saya pakai Toro, kalau kita membuat ini jadi sangat bagus, nah inilah hal-hal yang perlu kita kerjakan. Jangan sudah beli satu ini, udah beli dua sebetulnya, baru nggak tambah lagi. Jadi aku pun maju susah, mundur susah kan. Sudah beli, kalau tak beli lagi, tak bisa difungsikan dengan baik. Kalau saya beli lagi, saya kan merasa, kenapa ini makin bengkak dan makin bengkak. Begitu beda dengan rencana semula. Jadi kasih solusi tak boleh seperti ini. Ya, kamu harus pikirkan bagus-bagus. Sedapat mungkin ya, kita mengerti isunya, kamu pikirkan baik-baik, lihat dari semua sisi, baru kasih solusi. Sehingga ketika solusi ini disetujui, kurang lebih itulah yang mau dilaksanakan. Kalau ada perubahan pun, perubahannya itu minimal, ya, bukan dari 100 juta di 10 juta, perubahannya minimal. Itu begitu kita kasih orang solusi. Jangan solusinya setengah-setengah aja. Setelah itu terus berkembang. Lain kali, kalau kamu datang lagi sama saya, kasih solusi, saya akan suruh kamu pulang dan pikirkan lagi. Mungkin saya suka balik 3 kali dulu, sebelum saya bilang oke. Karena saya masih takut kan, setelah ini masih ada A, B, masih ada C, masih ada D, masih ada E. Oke, ini ceritanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di gereja kamu juga sama. Pelayan apapun juga, kalau kamu merasa ada kebutuhan, kamu pikirkan solusinya, pikirnya setuntas mungkin, dan baru dibicarakan. Nah, masing-masing mau mengambil satu balok dari sana. Ini sangat indah sekali. Semuanya mau terlibat dan bekerja sama. Saya pikir ya, mereka yang tinggal di situ belum tentu semuanya rumahnya sesak. Betul tak? Pasti mereka punya kamar-kamar kan? Nah, mungkin keluarga-keluarga yang lebih besar yang terasa sesak. Ada mungkin tidak begitu merasa dia sesak. Tapi mereka semua sepakat. Ini pembangunan bagaimanapun juga ada untuk satu komunitas, untuk kebutuhan semua bersama. Jadi yang merasa sesak, yang tidak merasa sesak, semua sama-sama sepakat kita akan pergi ke tepi sungai Yordan, kita masing-masing akan tebang pohon, kita masing-masing akan bawa pulang satu balok. Kita akan bekerja sama sebagai satu tim untuk bangun tempat tinggal yang lebih luas untuk kita bersama. Nah, inilah semangat yang harus ada di dalam gereja. Dalam saat ini untuk pembangunan pastori, ya. Nah, kebutuhan pastori itu jelas-jelas nanti adalah untuk keluarga pendeta kan. Nah, tapi saya percaya nanti Bapak Ibu juga akan masuk tuh ke rumah itu, benar lah. Benar. Nah, mungkin sebentar mau numpang masak lah. Bu, sekarang udah dekat betul tuh, masak di sini aja lah ya. Kita angkat agak gampang. Kan? Nah, situasi demikian bisa diperkirakan bisa terjadi. Ya. Kadang-kadang mungkin gereja ada acara ini mau potong buah nih. Ya, daripada kalian potong di rumah jauh-jauh, kita bilang sama ibu pendeta, kita potong saja lah ya di dapur pastor, ya potong lagi dalam pakai itu Pak. Kadang-kadang mungkin ada keperluan ya, kita juga izin ya, mungkin mau adakan satu kelas di dalam ruang pastori sana. Pastornya panjang kan? Mungkin ya, di ruang tamunya mungkin mau pinjam ya, kita mau pakai untuk satu pertemuan kecil atau mungkin pertemuan pengurus ya, pertemuan pengurus
komisi ibu-ibu menumpang di sana. Banyak hal. Pak Sebastian sama Murni itu harus menerima fakta. Kamu tahu tinggal di pastor gereja, pastori adalah milik semua jemaat. Oke? Saya tinggal di pastori 33 tahun. Saya ngerti sekali. Memang Majelis bilang, ini Pak Pendeta di tempat tinggal kamu, ini keluar kamu pakai. Benar, tapi tetap pisau kita pun kadang-kadang tidak tahu kemana. Pisau itu tidak tahu kemana itu barang. Karena jemaat hari Minggu dia mau potong buah kan, cari pisau, ke pastori aja pasnya. Setelah itu buka tamu kembali, lupa kembali. Nah, nanti masuk pinjam panci. Masuk pinjam minyak juga. Tak apalah, minyak 1 liter hanya berapa ribu kan? Itu kecil-kecil aja. Tak apa, it's okay. Tapi kita tinggal di pastori memang harus menyadari dan menerima kenyataan ini dan menerimanya sebagai sebuah pelayanan. Dan tak usah merasa waduh tak ada privacy. Tak ada privacy. Tak boleh bicara privacy kalau kita tinggal di pastori. Ya. Bagaimana mau bicara privacy? Kamu rumahnya di sini gereja, ada semua jemaat di sini. Privacy apaan? Tapi kita ibu-ibu, kamu juga harus ngerti. Anak-anak kita, kalau kakak main ke pastori, jangan sampai ke kamar tidur lah. Itu harus diperhatikan ya ibu-ibu ya. Karena kakak anak-anak itu kan tak punya aturan tuh. Dia masuk semua pintu dia buka. Ya, semua pintu buka. Semua ruangan dia masuk. Nah, kita jaga sedikit lah kamar tidur orang, tak usah kita masuk ya. Tapi kalau ruang tamu, dapur, itu bolehlah ya, kita gunakan bersama ketika ada kebutuhan. Nah, jadi begini, pastori yang kita bangun ini, walaupun utamanya dipakai oleh keluarga hamba Tuhan, tapi itu juga tempat milik gereja. Dan dari waktu ke waktu jemaat gereja pasti juga akan menggunakannya. Jadi pastor ini harus dibangun dengan semangat gotong royong. Kita harus merasa ini pastori punya kita. Kita membangun bersama-sama. Dan apa yang bisa kita kontribusikan, kita mau kontribusikan untuk pembangunan pastori ini. Apakah uang kita, persembahan, apakah pemikiran kita, atau juga tenaga kita dipakai supaya pastori ini kita bisa bangun dengan kondisi yang sebaik-baiknya ya, dalam kondisi yang maksimal ya, bisa digunakan dengan cara yang maksimal. Jadi tentu akan dibutuhkan dana ya, dibutuhkan dana. Dana memang ada ya, yang persembahan dari True Life ya, itu memang sudah ada. Dan saya pikir belum tentu itu memadai. Tapi yang namanya memadai itu tergantunglah bagaimana kita membangun. Ya. Tapi kalau jemaat yang mempunyai berkat bisa juga memberikan persembahan dengan dana yang lebih besar, kita mungkin bisa membangunnya dengan kondisi yang lebih baik, Tentu juga ada perlu diisi dengan sejumlah perabot. Jadi kita harus sebagai satu tim. Ya. Kalau para romo nabi, mereka gunakan tenaga mereka, waktu mereka, pergi sendiri, tebang pohon itu, bangun sendiri. Kita bisa juga gunakan waktu kita untuk ikut, tak tahu apakah bisa ikut membangun, atau ikut mengecat, atau ikut berbuat hal yang lainnya, atau kita juga bisa memberikan persembahan sesuai dengan berkat Tuhan yang diberikan, sesuai dengan kerelaan hati kita. Sehingga ini adalah sebuah pastori dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kata lainnya adalah jangan biarkan seolah-olah pastori ini hanya urusan pendeta,
Jadi dia bangun sendiri, dia urus sendiri, dia cari jalan sendiri. Itu urusan dia, bukan urusan kami. Jangan seperti itu. Kita semua harus bilang, ini adalah kerjaan kami, urusan kami. Dan kami masing-masing akan berkontribusi sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kami. Ada yang akan saya berikan untuk pembangunan pastori gereja ini. Nah, sehingga nanti ketika selesai, kita semua merasakan sukacita, merasakan bahwa ada kontribusi saya untuk pastori ini. Saya ada berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Waktu mereka sedang memotong di tepi sungai, ternyata sesuatu hal terjadi. Entah bagaimana, kepala dari kapak itu terlepas. Kepala itu pasti dari besi kan, logam ya, terus ini kan kayu. Pernah kan pakai kapak? Biasa kapak itu kan kuat sekali itu. Tapi yang satu ini mungkin kurang dirawat ya, atau bagaimana. Ternyata waktu dia huyang, kepalanya ini biasanya malah terlepas. Kalau terlepas jatuh ke tanah ya tidak apa, kita pasang lagi kan. Tapi jatuhnya ke sungai Yordan. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Salah satu dari nabi ini, waktu dia mau terbang, kepala kapaknya terlepas dan jatuh masuk sungai. Seketika itu dia terkejut luar biasa. Dia bilang ini barang pinjaman. Kenapa? Nah, pada abad ke-9 sebelum Masehi di Israel ya, besi adalah sesuatu yang sangat langka. Tambang besi itu langka sekali. Yang mampu mengolah besi yang menjadi sebuah peralatan itu sangat langka. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya Israel ya, yang lebih awal lagi ya pada masa Raja Saul gitu ya. Di Israel itu tak ada orang yang bisa, yang disebut pandai besi. Tak ada orang bisa bikin besi. Jadi mereka tak punya senjata dari besi. Semua dikuasai orang-orang Filistin. Tapi pada masa Elia ini, mungkin di Israel sudah ada pandai besinya lah. Tapi besi ada sesuatu yang sangat langka dan mahal. Nabi ini, dia pinjam dari orang lain. Jadi sekarang, kalau mata kapak ini hilang, dari mana dia mau mengembalikan barang pinjaman ini? Ini menjadi sebuah krisis yang besar bagi orang ini. Maka dia bilang, wahai tuanku. Ya, dia panggil Elia. Papa, wahai tuan. Ini barang pinjaman. Shock sekali. Sesuatu hal yang begitu baik, mau membangun rencana yang begitu baik, supaya punya tempat tinggal. Dalam proses menuju pembangunan, ternyata tidak lancar. Timbul krisis, timbul masalah. Sekarang kita harus cari satu mata kapak untuk kembalikan kepada yang punya. Sedangkan barang ini barang yang langka. Karena barang langka itu pasti barang mahal. Dan nabi-nabi ini tentu orang-orang yang tidak punya uang. Makanya mereka tinggal di sekeliling Nabi Elisa. Mau bagaimana mau mencari uang untuk pergi belanja sebuah kapak ini untuk dikembalikan. Bagi dia ini jadi sebuah kesulitan besar sekali. Nah, dari sinilah kita diwanti-wanti. Ketika ada sebuah hal baik yang sedang kita laksanakan ya, ada kemungkinan di tengah jalan dia tiba-tiba tidak lancar. Ada kemungkinan. Walaupun seringkali kita rencanakan, dia akan jalan dengan mulus kan, sampai selesai. Umumnya seperti itu. Tapi kita juga harus mengerti, ada kalanya, walaupun sudah dirancang dengan baik, bisa saja di tengah jalan timbul masalah. Seperti ini.
Jadi sekarang kita punya rencana mau bangun pastori, mungkin semuanya sudah dipikirkan bagus-bagus kan? Mana petaknya sudah diukur, ya. Bagaimana kita mau sekat dalam ruangan pasti sudah dipikirkan matang. Bagaimana kita mau ngecat sudah dipikirkan. Perabot apa yang mau diisi mungkin juga sudah dipikirkan. Berapa lama ini mau dikerjakan barangkali pun sudah dipikirkan. Harusnya lancar. Tapi kita tetap harus memberikan perhatian kepada kemungkinan sesuatu bisa terjadi dan membuat dia tidak lancar. Ya, supaya kita jangan kaget. Kasih satu contoh lagi ya. Nah, ini gereja kita di Gabi Batam nih, kan mau ngecat tuh, satu gedung gereja mau ngecat. Karena sebelum pandemi itu udah cat terakhir kalinya, jadi udah lebih daripada 5 tahun. Dan banyak hujan, bisa lihat pinggir-pinggirnya banyak hitam, jamuran ya, hitam, air hitam. Jadi udah kita putuskan kita akan cat saja gedung itu. Sama STT itu 24 ke 24. Mau dicat semua. Lalu kita cari beberapa orang kontraktor, kasih quotation. Ya, mau berapa proyek satu ini? Kerjanya berapa duit? Catnya mau berapa duit? Ya, empat orang masukkan tawarannya. Dan kita timbang-timbang. Lalu kita putuskan satu. Ini yang 80 juta. Termasuk semuanya, dia bilang. Oke. Tapi itu artinya apa? Semua yang bercak-bercak hitam harus dia jet, semprot ya, dan gosok, bersihkan. Semua yang sudah kerupas, karena ada air itu dia betul-betul dia gores, diamplas, ya. Kalau ada yang retak harus dia gerinda, lalu dia dempul lagi. Setelah semuanya oke, baru dia cat dasarnya. Setelah semuanya kering, baru dia cat 2 kali. Itu perjanjiannya. Dan diperkirakan sekitar 5-6 minggu. Saya rasa wajar, karena kadang-kadang masih hujan ya. Jadi Senin yang kemarin mulailah kerja itu. Datang 5 karyawan, 5 tukang datang. Cepat dia kerja, pasang scaffolding. Saya lihat dia kerja ya. Saya tidak ngerti, saya bukan tukang. Saya tak begitu ngerti. Saya hanya lihat apa yang mereka buat. Terus saya tanya sama tukangnya, ini berapa lama siap? 2 minggu Pak. Saya terkejut. Kemarin kita bicara 5-6 minggu, sekarang jadi 2 minggu. Berarti apa? Ada kemungkinan cara kerjanya tidak sesuai dengan disepakati. Makanya waktunya bisa diperpendek segitu. Tapi aku tak ngomong apa-apa, ini hanya tukang. Saya hanya bicarakan di majelis bahwa katanya itu 2 minggu bisa siap ya. Dan saya lihat tuh, satu sisi itu dalam 3 hari mereka merasa sudah bersihkan, sudah didempul, dan sudah mulai cat tuh. Jadi majelis mendengar itu, mereka datang periksa. Sudah periksa, jadi tidak happy. Katanya mana mungkin, ini masih basah sudah didempur. Mana boleh, dempurnya pun masih netes. Tak boleh ini. Jadi panggillah majelis, pengen ngomong sama yang kontraktornya. Dia tak happy. Tak happy. Dia bilang kalau begitu bisa saja kalian cari orang lain, nanti beri cat sama saya aja. Ngomong gitu, saya pun tidak happy. Betul tak? Karena kita kan baru kasih tahu kamu nih, sepertinya kerjaan kamu tidak seperti yang kita sepakati. Jadi kamu tinggal kasih tahu saya, benar tak? Kamu sudah kerjakan semua sesuai kesepakatan. Kamu jelaskanlah kalau memang benar. Kalau tidak, ya kerjakan sesuai kesepakatan saja. Kenapa 3-4 hari bicara, boleh cari lain orang lain. Lalu dia bilang, anggap saja saya rugi, dia bilang. Saya kan jadi pikir, memangnya aku mau rugikan kamu? Kan tidak. Ini kan saya kontrak kamu kerja. Jadi saya bilang sama majelis, kalian panggil dia, lalu kalian pergi rapat, review kembali apa yang kita sepakati di awal. Jadi 2 majelis pergilah ngomong. Baru ketahuan. Ternyata kita kontrak sama dia subkon sama orang lain gitu. Jadi dia hanya mau untung selisihnya. Kalau aku mau cari gini, kenapa aku tidak langsung sama subkonnya gitu? Ngerti? Kenapa aku cari kamu
lalu kamu cari dia, dan dia tidak cari siapa lagi. Sehingga yang datang kerja ada orang yang hasilnya uang yang dia dapat sudah dipotong dan sudah dipotong dan sudah dipotong. Ya pastilah kerja tidak bagus kan? Karena kita mau kasih dia 80, yang dia terima mungkin ada 50. Jadi terpaksa kerja berhenti. Stop. Karena sudah ada sedikit tak sepakat kan. Nah, jadi kamu lihat sesuatu pekerjaan yang sudah kita pikirkan bagus, 4 kontraktor yang kita bandingkan, diskusikan, lalu kita pilih dan kita pikir sudah akan lancar. Minggu pertama saja sudah tidak lancar. Minggu pertama sudah tidak lancar. Dan ternyata yang mengecat ada orang-orang subkon yang entah dikasih tahu tak sama kontraktor persisnya apa harus dia kerjakan. Mungkin tak dikasih tahu, kamu turun sana bersih-bersih, ngecat aja. Bisa saja seperti itu. Makanya dia datang, dia lihat, wah bersih-bersih, semprot-semprot, cat, 2 minggu selesai. Nah, begitu. Proyek kadang-kadang begitu. Sesuatu yang kita kerjakan, kadang-kadang bisa terjadi. Nah, jadi pembangunan pastor ini, kalian harus sepakat. Ya. Berdoa supaya dia lancar, tak ada hal yang menghambat, tak ada hal yang mengganggu, tak ada juga kekurangan, sehingga bisa langsung sampai selesai. Tapi seandainya sesuatu hal tak terduga terjadi seperti ini, tak terduga, kenapa mata pisau bisa lepas ya? Tak pernah lepas, pas saya mau bangun tempat tinggal hamba Tuhan lepas. Lalu mereka berteriak, dan di situ ada Elisa. Elisa hanya ambil satu ranting, dia pasti di situlah, dia pasti lihat, dia ambil satu ranting, dia lempar ke laut, lempar ke sungai. Mujizat bersih yang jauh lebih berat jenisnya dari air, tak mungkin dia bisa timbul itu, dia timbul kembali. Ini melawan hukum alam, melawan berat jenis, melawan hukum gravitasi, muncul. Sehingga mereka bisa ambil, pasang kembali, lanjutkan pohon, ditebang, dan lanjutkan pembangunan. Tak ada yang kurang, tak ada yang dirugikan, kebutuhan terpenuhi, rumah terbangun. Tuhan menolong mereka dengan cara yang ajaib. Nah, jadi kalau apapun sesuatu terjadi yang mengganggu, kalian tak usah khawatir, lalu menjadi patah semangat, berdoa, ya. Tuhan bisa menolong kita dengan cara sendiri. Banyak hal yang bisa Tuhan perbuat, hal-hal tak terduga bisa Tuhan perbuat untuk menolong kita, supaya pembangunan pastor ini bisa sampai tuntas, sampai selesai, dan bisa digunakan dalam sukacita bagi kita semua. Ya. Nah, jadi ini adalah sebuah peristiwa dalam sejarahnya orang Israel. Ya, bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk para nabi-nabi yang bersama-sama dengan Nabi Elisa. Ini prinsipnya sama untuk semua hal yang mau kita kerjakan, termasuk untuk rencana kita di dalam pembangunan pastori gereja. Ya, jadi ketika ada kebutuhan, kita perlu ada orang yang mengambil inisiatif, yang sudah merasakan pentingnya kebutuhan itu, dan dia mau mengambil langkah pertama untuk membicarakan bagaimana hal ini diatasi. Dan dia datang dengan solusi yang bisa dia sampaikan. Dan majelis gereja ketika menilai suatu hal baik bisa diputuskan, lalu jemaat bersama-sama akan kerjakan. Kalau ada masalah, biar Tuhan yang menolong. Dan hal yang kita butuhkan pada akhirnya itu akan terpenuhi. Nah, begitulah cara kita yang mengenai Tuhan dan membangun hal-hal yang kita butuhkan di dalam pelayanan. Jadi Tuhan kita menolong kita semua. Mari kita berdoa.